Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Maripatu Jannah dengan NIM 33332401113 dari kelompok 7 tutorial penguatan operasional 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 3, yaitu adalah metode sensitivitas. Metode analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan pada parameter dalam model pemrograman linear, seperti koefisien fungsi tujuan atau nilai batasan yang mempengaruhi solusi optimal yang telah diperoleh. Nah, tujuan dari analisis sensitivitas ini adalah untuk menghindari kebutuhan untuk menghitung ulang dari awal ketika terjadi perubahan kecil pada data input, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efisien. Oke, jadi di sini soalnya adalah yang pertama adalah sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian desain, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian desain, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian desain, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian desain, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone, dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian desain, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika dipromosikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah buatlah model matematika dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Oke, jadi pertama-tama kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Jadi di sini diketahui televisi itu adalah T, laptop adalah L, dan smartphone adalah S. Untuk model matematikanya adalah fungsi tujuannya adalah maksimum Z, karena di sini kita akan mencari keuntungan. Oke, jadi fungsi tujuan max Z-nya adalah $12 untuk televisi, ditambah $18 untuk laptop, dan $15 untuk smartphone, ditambah dengan select 1, select 2, dan select 3, karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, jadi ditambah dengan select. Oke, untuk fungsi kendalanya itu adalah yang pertama, untuk bagian desain itu 4 televisi ditambah dengan 6 laptop ditambah dengan 5 smartphone ditambah dengan select 1 kurang dari sama dengan 480. Untuk bagian assembly yaitu adalah 2 televisi ditambah 5 laptop ditambah 6 smartphone ditambah dengan select 2 kurang dari 360. Terus untuk bagian testing itu adalah 3 televisi, 8 laptop, 6 smartphone, dan juga select 3 kurang dari sama dengan 580. Untuk televisi, laptop, dan smartphone-nya adalah lebih besar daripada 0, karena tidak boleh negatif. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan software POM-QM, di mana kita masuk ke modul, kemudian kita ke linear programming, kita new, kemudian kita judulnya ganti dengan nama dan juga dim. Oke, di sini number of constraint-nya 3 karena terdiri dari proses desain, assembly, dan juga testing. Dan variabelnya ada 3 juga, yaitu terdiri dari televisi, laptop, dan juga smartphone. Dan kita langsung masukkan saja ini 3 dan ini juga 3. Untuk objektifnya adalah maksimal, karena kita akan mencari keuntungan. Yaitu kita klik OK. Nah, kemudian kita langsungkan ini T, terus ini adalah L, laptop, dan ini S, smartphone. So, untuk constraint 1 itu adalah desain, terus constraint 2 adalah assembly,
Dan constraint 3 adalah testing. Nah, di sini maximizenya tadi adalah 12, 18, dan 15. 12, 18, 15. 12, 18, dan 15. Kemudian untuk proses desain itu adalah 4, 6, dan 5. 4, 6, 5, dengan RHS-nya adalah 480. Kemudian bagian assembly itu 256 dengan RHS 360. 256, 360. 256, 360. Kemudian untuk bagian testing ini adalah 386 dengan 580. 386, 580. 386, 580. Nah, di sini kan tandanya tadi adalah kurang dari sama dengan. Jadi di sini juga harus disamain. Ini sudah betul ya, teman-teman. Jadi kita langsung solve saja. Nah, jadi di sini didapatkan hasil eh, keuntungan sebesar $1.440 dengan menghasilkan dengan eh, membuat 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan juga 0 unit smartphone. Setelah itu, kita kembali ke Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian kita cari untuk yang B, yaitu adalah berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Oke, untuk mencari nilai shadow price, kita pergi ke iterasi terlebih dahulu, kemudian pilih yang iterasi 3. Nah, kita copy saja, kemudian kita paste di bagian ini. Nah, setelah itu, kita dapat mencari nilai dari shadow price-nya, di mana nilai shadow price itu adalah hasil dari ZZ di bagian slide 1, slide 2, dan slide 3. Jadi, desain itu sama dengan slide 1, kemudian kita langsung drag saja. Nah, jadi dapat disimpulkan jika nilai dari shadow price-nya itu adalah 3 unit untuk 3 untuk proses desain, 0 untuk proses assembly, dan 0 juga untuk proses testing. Nah, setelah itu, untuk mengerti C, itu kita disuruh untuk mencari berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain. Jelaskan. Oke, jadi pertama-tama kita tuliskan untuk produknya itu adalah T, L, dan juga select 3. Nah, solusi lama ini didapat dari kuantitik di sini. Jadi kita langsung masuk saja sama dengan ini. Nah, setelah itu kita drag saja. Setelah itu, kita cari nilai perubahan. Perubahannya itu dapat didapat dari, karena yang ditanyain adalah proses desain, maka desain adalah select 1, kemudian select 2-nya adalah assembly, dan select 3 adalah testing. Jadi, itu rumusnya adalah sama dengan select 1 bagian T dikali dengan, karena kita akan menambahkan 5 jam pada proses desain, maka dikali dengan 5. Nah, setelah itu kita langsung drag, kita langsung drag saja. Nah, setelah itu untuk menemukan solusi baru itu caranya adalah menambahkan solusi lama dengan perubahan. Ya, kita drag juga biar cepat. Setelah itu, kita harus mencari keuntungan baru. Dari mana? Itu adalah dari sama dengan solusi baru
dikali dengan iterasi, lalu ditambah dengan solusi baru 2, dikali dengan iterasi 2, iterasi 3 di bagian L, kemudian ditambah dengan solusi baru untuk step 3, dikali dengan ini, terus kita enter saja. Nah, setelah itu, untuk keuntungan lama itu berasal dari sama dengan ZZ di bagian quantity. Nah, untuk mencari nilai perubahannya, maka kita menggunakan rumus keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Jadi di sini penambahan 5 jam pada proses desain mengalami perubahan sebesar 15 dengan keuntungan baru yaitu sebesar 1455. Kemudian, kan tadi pertanyaannya adalah penambahan dan pengurangan 5 jam. Jadi di sini sekarang kita akan mencari jika proses desainnya mengalami pengurangan sebesar 5 jam. Untuk produknya sama seperti tadi, L dan juga slide 3. Nah, solusi lamanya sama, yaitu adalah si kuantitinya. Lalu, kita langsung drag saja biar cepat. Nah, perubahan sama kayak tadi, tapi bedanya inilah, ini mengalami pengurangan 5 jam. Jadi, select 1 dikali dengan -5. Oke, selanjutnya kita drag juga supaya cepat. Yaitu kita cari solusi baru dari hasil pertambahan solusi lama ditambah dengan perubahan. Kita drag juga. Setelah itu kita cari keuntungan barunya. Yaitu sama seperti tadi rumusnya, yaitu adalah solusi baru dikali dengan si iterasinya. Dan enter. Setelah itu, untuk mencari keuntungan lama, sama seperti tadi, keuntungan lama itu sama dengan si quantity di bagian ZD-nya. Oke, setelah itu, kita cari perubahannya. Sama seperti tadi, yaitu rumusnya adalah sama dengan keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Nah, di sini perubahannya itu adalah negatif 15, di mana keuntungan barunya itu adalah 1425 dan keuntungan lamanya itu adalah 1440. Di sini dapat kita lihat jika nilai C vektornya pada penambahan 5 jam adalah sebesar 15 dan untuk pengurangan itu adalah negatif 15. Jadi yang paling bagus itu adalah jika di proses desainnya mengalami penambahan sebesar 5 jam. Karena menghasilkan keuntungan 1455. Yang selanjutnya, yang keempat, kita harus mencari reduce cost, di mana pertanyaannya adalah apabila perusahaan elektronik tersebut ingin memproduksi produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar 1 per unit dengan proses pekerjaan 2 jam desain, 2 jam assembly dan 1 jam testing, lalu perusahaan tersebut harus memproduksinya, jelaskan. Jadi di sini kita langsung masukkan saja untuk model matematikanya itu adalah 221. Kemudian untuk nilai per jamnya itu adalah hasil dari si shadow price-nya. Jadi bisa dengan ini dan enter.
Setelah itu kita drag saja. Nah, lalu untuk totalnya itu adalah hasil dari jumlah yang ditemukan dikalikan dengan nilai per jamnya. Nah, setelah itu kita drag aja karena rumusnya sama. Untuk total itu adalah rumusnya adalah sama dengan sum dari si totalnya. Nah, enter. Nah, di sini total biayanya itu adalah sebesar $6. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jawabannya adalah tidak disarankan, karena total biayanya itu adalah $6. Sedangkan di sini harga jualnya itu adalah $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit. Jadi, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya adalah tidak disarankan. Oke, kemudian setelah mendapatkan hasil dari keuntungan optimal, shadow price, change factor, dan juga reduce cost, maka kita ke sheet 2 ya, di mana di sini sudah ada taburan berdasarkan data dari model matematika yang sudah kita buat. Jadi ini kita menggunakan rumus change reduce. Kita pilih yang ini, format ini, lalu kita kunci yang bagian solusi optimalnya. Terus tadi enter, kemudian kita drag saja. Lanjutnya kita ke data, kemudian kita ke solver. Kita tambahkan, ini tuh yang ini, yang keuntungan di total. Kemudian ininya adalah solusi optimal. Kemudian kita add, dimana yang sama kita langsung aja ya, untuk mempercepat waktu. Kemudian kita pilih constraint-nya. Lalu kita pilih juga yang sama, ini tandanya adalah lebih besar sama dengan. Kemudian ini adalah constraint-nya yaitu terus oke. Kita solve dengan memilih si answer, sensitivity, dan juga limits. Oke. Nah, jadi di sini didapatkan hasil keuntungan optimal adalah 1440, di mana keuntungan tersebut didapatkan dari menghasilkan 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan tidak membuat smartphone. Jadi di sini ada analisis sensitivity-nya, di mana, nah ini sama ya, jadi solusi optimal untuk X1-nya adalah 30, untuk X2-nya adalah 60, dan untuk X3-nya adalah 0. Dan di sini ada sensitivity report dan limit report juga. Nah, jadi untuk kesimpulannya, yang pertama adalah keuntungan optimalnya adalah sebesar $1.440 dengan menghasilkan atau dengan membuat 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan 0 unit smartphone. Kemudian yang B, nilai shadow price dari ketiga produk. Jadi untuk proses desain itu adalah 3, assembly adalah 0, dan testing adalah 0. Yang C, yaitu berapa solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain. Jadi ketika proses desain mengalami penambahan, maka keuntungan barunya adalah 4.455 dengan perubahannya adalah sebesar 15. Dan ketika proses desain mengalami pengurangan sebesar 5 jam, maka keuntungan barunya adalah 1.425 dengan perubahannya adalah negatif 15. Jadi yang paling bagus adalah ketika proses desain mengalami penambahan sebesar 5 jam, karena akan menghasilkan keuntungan 1.455 dengan perubahan sebesar 15. Kemudian yang terakhir itu adalah apakah perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pekerjaan, 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing? Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Jadi di sini total biayanya itu adalah $6. Jadi menurut saya tidak disarankan karena di sini harga jualnya itu adalah $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit. Jadi lebih baik tidak diproduksi gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.